bird on a tree. I'm just sitting here, I got time. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, masuk. Oke, terima kasih buat anak-anakku yang hari ini sudah aktif belajarnya, yang merupakan murid-murid hebat SMP 2 lagi. Hari ini kita akan belajar pada pertemuan kedua materi energi, yaitu perhatikan semuanya, transformasi energi dalam sel dan metabolisme sel. Oleh saya sendiri, Pak Guru, ini namanya di bawah. Oke, kita lanjutkan saja. Ya, sebelum kita mulai belajar hari ini, Pak Guru meminta kepada Andini untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Silakan. Sini saja. Teman-teman, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Andini sudah memimpin temanmu dalam berdoa. Oke, sebelum kita mulai belajar materi yang tadi, transformasi energi dan metabolisme sel, kita fokuskan diri kita untuk mengikuti pelajaran hari ini dengan mengikuti langkah yang ada di dalam video ini, yaitu teknik stop. Apa itu teknik stop? Sebentar akan kalian lihat dan akan kalian praktikkan langsung. Bisa dipahami? Oke, saya play di sini. Karena Pak Guru juga akan ikut mempraktikkan teknik stop ini. Semua mengikut ya? Halo Bapak Ibu calon guru penggerak, apa kabar? Ini adalah latihan sederhana untuk membangun kondisi berkesadaran penuh atau mindfulness. Latihan ini dinamakan latihan STOP, stop. Caranya dengan berhenti, menarik napas dalam, mengamati apa yang terjadi pada tubuh, perasaan, dan pikiran. Setelah itu, lanjutkan kegiatan Anda kembali. Latihan ini dapat membantu Anda meredakan ketegangan atau stres yang sewaktu-waktu Anda rasakan, sehingga dapat mengembalikan fokus Anda pada tugas-tugas Anda. Anda dapat mempraktikkan latihan ini sebagai jeda dalam mengerjakan tugas atau untuk membantu Anda membangun fokus dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Mari kita praktikkan bersama-sama. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan bagian tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Ya, terima kasih. Kalian sudah mempraktikkan teknik stop. Teknik stop ini maksudnya supaya kalian bisa lebih fokus lagi, tidak mengingat lagi kejadian-kejadian yang lain. Bisa? Oke. Ya, sekarang Pak Guru lanjutkan. Jadi hari ini boleh disebutkan yang tidak hadir. Siapa ketuanya tadi?
hadir. Semua yang pertama Andri, baru siapa lagi? Siapa yang bisa bantu Andri? Dixon, Amelia, dengan Leon. Berarti ada 4 orang. Yang pertama Andri, yang kedua Dixon, yang ketiga Amelia, yang keempat Lionel. Ya, oke. Kalau mereka sakit kita doakan supaya bisa cepat sembuh. Ya, hari ini kita melanjutkan dengan mengingatkan kembali. Pak Guru ingin mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat dan sudah kita laksanakan dari di awal. Yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini kalian ingat. Yang kedua adalah meminta izin kepada guru saat meninggalkan ruang kelas. Dan yang ketiga, tidak membuat gaduh di dalam kelas. Yang keempat, mengikuti pelajaran sampai dengan selesai. Dan yang kelima, berpartisipasi aktif dalam kelompok. Sebentar akan ada kelompok yang akan dibuat. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Tentunya di pelajaran sebelumnya untuk kelas 7B1 itu sudah pernah Pak Guru ajarkan materi tentang energi, ya toh? Apa pengertian energi, bagaimana sumber-sumber energi. Hari ini Pak Guru akan bertanya, kalian memperoleh energi itu yang kalian sudah paham di minggu lalu berasal atau sumber makanan berupa apa? Siapa yang bisa jawab? Buah-buahan. Oke. Selain buah-buahan, siapa lagi? Angkat tangan satu-satu, ayo. Nasi, ya. Selain nasi apa lagi? Susu, iya. Amel. Kacang-kacangan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang transformasi, perpindahan atau pergantian energi itu. Silakan kalian lihat ini. Pak Guru akan menyebutkan atau menyampaikan dulu kepada kalian semua apa manfaat ketika kita belajar transformasi energi ini dan metabolisme sel. Yang pertama, kita semua, bukan cuma kalian, termasuk Pak Guru, dapat memahami dan mengerti perubahan yang terjadi pada makhluk hidup, sehingga makhluk hidup dapat beraktivitas setiap hari. Tentunya kita sebagai manusia kan makhluk hidup juga, kita bisa beraktivitas itu karena kita apa? Makan. Nah, yang kedua, menambah pengetahuan bagi kita semua tempat terjadinya transformasi energi itu pada makhluk hidup, yaitu pada klorofil dan mitokondria. Yaitu pada klorofil dan mitokondria. Itu tempat terjadinya perubahan energi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, sambil catat boleh. Melalui pembelajaran berbasis masalah, berarti nanti akan kasih masalah kamu. Itu yang akan kalian selesaikan di dalam kelompok. Dan model pembelajaran START, murid diharapkan mampu 1. Menggali informasi dan menganalisis permasalahan transformasi energi dalam kehidupan. Yang kedua, mendesain dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok sehingga mampu memahami dan mencari solusi dari permasalahan pada transformasi energi dalam kehidupan serta dapat menumbuhkan rasa kepedulian murid kalian terhadap lingkungan. Nah, jadi karena kita makan, kita minum itu berasal dari lingkungan sekitar kita, maka kita harus peduli terhadap lingkungan. Silakan kalian catat. Waktunya 2 menit saja. Akan kita lanjutkan ke materi. Pembelajaran hari ini tentunya pembelajaran secara berkelompok seperti yang Pak Guru sampaikan tadi. Start. Apa yang diharapkan dari belajar kelompok itu? Yang pertama adalah diskusi, saling memberikan tanya jawab di dalam kelompoknya. Yang ketiga adalah pengerjaan LKPM. Ada LKPM. Apa LKPM? Ini ada stimulasi, rangsangan materi transformasi energi dalam sel. Silakan kalian catat materi-materi ini yang kalian anggap penting sambil Pak Guru jelaskan, dan Pak Guru akan putarkan videonya sambil Pak Guru jelaskan. Silakan kalian catat hal-hal penting. Itu nanti yang akan kalian bawa ke kelompok. Oke, ini bukan. Oke, sudah. Saya lanjut ke kelompok 3 duluan. Kelompok 3 ini yang akan mempresentasikan duluan. Waktu pengerjaannya hanya 5 menit saja atau secara spontan. Ini kelompok 3, ini anggotanya. Kemudian yang kelompok 2 itu mempresentasikan dengan mencatat dulu. Saya kasih waktu 15 menit mencatat. Setelah itu presentasikan.
Yang kelompok 3 tidak mempresentasikan. Yang kelompok 3 hanya menuliskan saja, tapi sebentar di akhir akan Pak Guru kumpul. Oke, silakan buat kelompoknya di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Ayo, nanti saya bantu. Kelompok ya, kelompok 3 di sini. Kelompok 1 di sini. Kelompok 3 mana? Kelompoknya Leoni. Iya, kelompok 3 ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 1. Oke. Saya ulang, kelompok 3 dia mempresentasikan, saya kasih waktu hanya 5 menit. Sebenarnya nanti kalau seiring berjalannya waktu kamu bisa mempresentasikan itu instan. Jadi sudah ada yang ada di kepalamu dan ilmunya. Jadi ayo, Pak Guru akan melihat sudah sampai sejauh mana. Nomor 3. Yang nomor 4, analisislah reaksi fotosintesis terjadi pada organ apa? Fotosintesis terjadi pada organ. Nah, jadi pada apa? Kalau kamu jawab, kamu kan jawab. Apa hasil akhir dari fotosintesis? Apa? Fungsinya organ itu apa? Yang ketiga analisis kimia. Kemudian ini lihat jelaskan reaksi analisis dan Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Fotosintesis. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasilnya. Silakan duduk kembali. Nanti setelah ini bisa dilengkapi kembali tugasnya. Ditulis namanya, ditulis kelasnya. Ya, silakan dijawab ya. Iya. Akan kalian refleksikan apa yang kamu alami. Ini yang ada di perasaan bukan sama saya. Kalau saya juga akan merefleksi diri saya sebagai guru. Silakan tulis di buku jurnalmu tersebut. Yang pertama, apa hal yang menarik yang dapat saya ambil pada pembelajaran hari ini? Kalau ada, tulis. Kalau tidak ada, tulis tidak ada. Tidak apa-apa. Yang kedua, apakah ada hal baru yang saya lihat? Kalau ada, tulis ada. Jawabannya cuma singkat-singkat saja. Yang ketiga, apakah yang berubah dalam perasaan dan pikiran saya? Adakah yang berubah dalam perasaan saya dan pikiran saya? Dicatat. Kalau tidak ada, ya tulis tidak ada. Apakah yang ingin saya pelajari lebih lanjut? Apa yang akan kamu pelajari lebih lanjut? Nah, itu bagian dari refleksi. Refleksi ini kalian yang mau refleksikan. Pak Guru juga ada refleksinya Pak Guru di dalam. Tapi dilengkapi yang sebentar yang iya. Tapi sebelumnya Pak Guru harapkan untuk tetap mengaktifkan dirinya, jangan sampai ada yang tidak mengumpulkan tugasnya. Kemudian yang berikutnya, silakan kalian fokuskan ke kegiatan yang hadir di akhir ini. Untuk ya duduk dulu di kelompoknya masing-masing. Silakan duduk, Anies duduk dulu, Andika. Silakan kalian duduk mengikuti arahannya Pak Guru dulu. Tidak ada lagi yang mencatat, lepaskan dulu semua aktivitasnya. Jangan dulu terpengaruh dulu ya. Silakan kalian ikuti langkah-langkah stop yang seperti tadi. Luruskan badannya, silakan luruskan. Saya yang pandu karena ini betul. Kemudian tegakkan badannya, letakkan tangannya di paha. Ya, letakkan tangannya di paha. Kemudian silakan kalian tarik nafas, dirasakan, dihembuskan, dilakukan sebanyak 2 sampai 3 kali. Setelah itu lemaskan semua tubuhmu. Rasakan semua apa yang bisa kau rasakan. Tenangkan pikiranmu.
dan hembuskan nafas yang baru. Ya, semoga hari ini bisa bermanfaat. Sebelum pengurus tutup, pengurus akhiri, silakan Satrio sebagai laki-laki yang tadi perempuan di awal sebagai penutup, silakan pimpin teman dalam berdoa. Ya, kalau berdoa semuanya ada yang main-main ya. Saya terima kasih Satrio sudah memimpin dalam doa. Ya, untuk hari ini sampai di sini dulu pertemuannya. Jangan begini. Sampai di sini dulu pertemuannya. Semoga bermanfaat. Berikutnya dipersiapkan dirinya kalian untuk menghadapi semester, yaitu di tanggal 6 sampai tanggal 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, saya Indra Hadi Karmawala SPD, CGP Angkatan 3, Kabupaten Poso, Unit Kerja SMP Negeri 2 Lage. Izinkan saya menyampaikan perasaan dan pembelajaran yang saya peroleh, dimulai saat perencanaan, pelaksanaan, serta rencana perbaikan untuk pembelajaran berdiferensiasi berbasis kompetensi sosial emosional atau KSE berikutnya di kelas saya. Pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdiferensiasi terintegrasi KSE, tidak sedikit kendala yang saya hadapi. Perasaan yang saya alami adalah cemas dan khawatir tidak dapat menyusun RPP ini dengan baik. Namun, secara pribadi saya terus berupaya semaksimal mungkin dan mulai menerapkan latihan mindfulness atau kesadaran penuh, yaitu dengan teknik stop. Pembelajaran yang dapat saya ambil pada tahap perencanaan ini yaitu kita harus mendalami dan memperbanyak melakukan literasi dengan membaca materi dan contoh-contoh penerapan pembelajaran KSE di kelas melalui berbagai media, baik artikel maupun dari media sosial lainnya. Saat pelaksanaan pembelajaran di kelas, saya merasa senang dan bahagia dalam melaksanakannya dan berusaha mengarahkan murid untuk selalu bahagia dalam belajar, baik itu di sekolah maupun di rumah. Pembelajaran bagi saya saat pelaksanaan pembelajaran diterapkan di kelas adalah bagaimana bisa memfasilitasi murid untuk belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar mereka. Selain itu, saya juga harus dapat mengefektifkan waktu yang ada sehingga seluruh kegiatan pembelajaran mulai dari tujuan, langkah-langkah, dan penilaian pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Pembelajaran selanjutnya adalah memaksimalkan kemampuan yang dimiliki oleh anak dalam menyampaikan hasil diskusi mereka dalam presentasi. Perencanaan yang dapat kami lakukan untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE, yaitu dengan mendata dan mencari tahu minat belajar murid melalui angket atau kuesioner, serta berdiskusi santai dengan murid tentang profil belajar yang mereka inginkan, dan memberikan tes awal berupa pertanyaan lisan untuk mengetahui kesiapan belajar mereka. Setelah itu, menyusun RPP berdiferensiasi terintegrasi KSE, berkolaborasi dengan rekan guru lain dan wali kelas, sehingga diharapkan pembelajaran berikutnya dapat dilaksanakan dengan mengedepankan pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan harapan hasil pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi berbasis KSE ini dapat meningkat dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya yang belum menerapkan pembelajaran
diferensiasi berbasis KSE tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan pada refleksi pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE saat ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia. Terima kasih.